Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Ananda Andriansyah. Saya merupakan mahasiswa Teknik Instrumentasi Kilang dari Politeknik Energi dan Mineral Akamega Cepu. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang simulasi pembuatan dari jaringan sederhana, kemudian juga untuk pembuatan simulasi jaringan nirkabel sederhana. Nah, untuk yang pertama kita membutuhkan software Cisco Packet Tracer sebagai simulator untuk membuat model jaringan yang nanti bisa kita simulasikan. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, kita membutuhkan 2 buah workstation atau lebih, kemudian satu switch. Switch ini akan berfungsi sebagai penerima dan pengirim dari data atau message dari workstation 1 ke workstation 2. Nah, setelah dipasang, itu akan membutuhkan node atau koneksi untuk menghubungkan antara workstation 1 dengan workstation 2 dengan switch. Oke, langsung saja kita klik. Untuk workstation kita membutuhkan PC, kita klik End Device. Nah, di sini kita drag 2 buah PC karena kita membutuhkan 2 buah PC untuk mengirim dan menerima data atau message. Nah, di sini kemudian kita menuju ke work device. Kita masuk ke switch, kita ambil switch yang 295024. Oke. Setelah terbentuk seperti ini, kita klik connection ini. Nah, kita drag dari sini ke switch, dari PC ke switch. Dan jika sudah, kita lakukan lagi dari switch ke PC. Di sini berfungsi untuk menggabungkan antara PC, ini kita rubah namanya, mungkin bisa menjadi PC Andre. Kemudian untuk di sini bisa dirubah menjadi PC Ayu. Nah, untuk dari PC Andre dan Ayu ini, si PC Andre berfungsi sebagai pengirim dan PC Ayu sebagai penerima. Nah, langsung saja untuk pengiriman data komunikasi antara PC Andre dan PC Ayu ini membutuhkan IP address atau alamat agar data atau message yang kita kirimkan bisa sesuai dengan alamat yang kita tuju. Jadi kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu, yaitu dengan mengkonfigurasi IP addressnya. Kita masuk ke PC Andre dulu, kita klik desktop 2 kali. Nah, akan muncul properties dari PC Andre. Di sini kita langsung masuk ke menu tab desktop. Setelah itu kita masuk ke IP configuration. Nah, setelah itu kita pastikan bahwa IP configuration-nya ini terchecklist static. Setelah itu kita masukkan IP address. Nah, di sini kita bisa memberikan IP address misalnya 192.168.123.1. Kemudian untuk subnet max, dia akan secara otomatis terisi sendiri saat kita mengekliknya. Oke. Setelah itu kita lakukan hal seperti itu pada PC Ayu. Cuman untuk di sini kita harus mengganti IP address agar tidak terjadi kesalahan pengiriman. Jadi untuk IP address yang PC Andre tadi dia .1, mungkin untuk yang di PC Ayu ini bisa ditulis .2, .3, .4 sampai terhitung berapapun itu. Nah, ini kita berikan 192.168.123.2 seperti tadi. Oke. Dan jika sudah dilakukan IP configuration, kita bisa mengecek konektivitas dari antara Andre dan Ayu ini dengan melakukan ping. Ping kita bisa lakukan pada command and prompt. Nah, ini kita tuliskan ping. Kemudian kita spasi, kita masukkan IP address dari PC yang akan kita tuju. Semisal PC Ayu tadi 192
192.168.123.2. Lalu kita enter. Lah, di sini akan terjadi outputan seperti ini, yang artinya memang sudah terkoneksi atau terhubung. Untuk kemudian kita bisa melakukan contoh pengiriman pesan. Contoh pengiriman pesan dari PC Andre ke PC Ayu ini, kita bisa klik dan ke tujuan. Oke. Setelah itu bisa kita lihat pada simulation. Kita bisa mengklik tombol simulation di sini atau kita bisa langsung klik Shift S. Pada Shift S, jika kita play, maka kita akan bisa melihat bagaimana proses pesan itu terkirim dari PC Andre ke PC Ayu melewati switch. Oke, mungkin seperti itu. Jika sudah, maka kita akan menuju ke percobaan selanjutnya, yaitu simulasi jaringan nirkabel sederhana. Tapi sebelum itu kita akan membahas bagaimana tentang pembuatan simulasi jaringan simulator secara sederhana ini. Dari yang pertama, untuk pembuatan jaringan sederhana berarti kita harus memiliki 2 workstation atau lebih dan memiliki 1 switch atau sebagai pengatur pesan yang akan dikirimkan. Kemudian untuk menguji konektivitas kita bisa menggunakan ping yang bisa kita gunakan pada tab command and prompt pada properties dari PC. Seperti itu. Oke, mungkin itu. Langsung saja kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu simulasi jaringan nirkabel sederhana. Oke, selanjutnya untuk ke simulasi jaringan nirkabel sederhana yang perlu kita siapkan yaitu adalah 2 workstation serta 1 access point. Access point di sini fungsinya untuk bisa menerima secara wireless. Oke, kita siapkan dulu 2 PC. Kita drag. Oke. Setelah itu kita masuk ke network device, kita masuk ke wireless device. Setelah itu kita ambil access point PT. Oke, access point PT. Kita beri nama PC1 seperti tadi untuk mempermudahnya. Andre, Ayu. Jika sudah, kita lakukan konfigurasi. Karena ini merupakan wireless, jadi kita harus merubah modul yang bawaan dari Cisco Packet Tracer. Jadi kita di sini klik seperti tadi, oke. Setelah ini kita melakukan penggantian modul. Cara mengganti modul adalah dengan mematikan modul, dengan power modul dimatikan. Kemudian kita mendrag out modul yang kemarin atau modul bawaan dari Cisco Packet Tracer. Kemudian kita masukkan modul yang dapat menerima sinyal secara wireless, yaitu adalah Linekeys WMP300N. Kita masukkan. Nah, jika sudah, kita turn on kembali power dari modul, kemudian kita masuk ke config. Setelah itu kita pada menu interface kita pilih wireless. Setelah itu kita set IP configuration pada static. Nah, untuk IP address kita masukkan seperti pada di percobaan sebelumnya. Kita masukkan 192.168.123.1 untuk PC yang pertama, untuk PC Andre. Oke, setelah itu subnextnya sama. Kemudian sama yang perlakuan untuk PC Ayu, kita lakukan hal yang sama. Kita matikan dulu, turn off dari powernya. Kemudian kita drag out modul yang bawaan dari Cisco Packet Tracer. Kita masukkan modul wireless. Setelah itu kita turn on lagi powernya. Setelah itu kita masuk ke config, kita masuk ke wireless dari interface. Kemudian static. IP address harus dibedakan untuk menghindari salah pengalamatan pengiriman pesan. Oke, udah 2. Jika sudah, nah untuk jika sudah dikonfigurasi, maka dia akan muncul seperti ini. Muncul sinyal wireless,
yang tersambung seperti itu. Untuk pengecekan itu kita bisa melakukan ping lagi seperti tadi. Nah, kita bisa masuk ke desktop, kita masuk ke command and prompt, kita masuk ping, kita spasi, kita masukkan IP address dari tujuan. Oke, kita masukkan 192.168.123.2. Kita enter. Nah, reply from, jadi ini ada balasan dari PC Ayu, dari PC yang memiliki IP address 2. Kan tadi IP address kita dari PC Andre ini adalah 1, dan di IP address PC Ayu ini adalah 2. Nah, jika sudah selesai, kita bisa memberikan contoh simulasi pengiriman pesan. Oke, kita klik, dan ini untuk tujuannya. Nah, setelah itu kita masuk ke simulation, atau bisa juga dengan menekan Shift S. Oke, dan di sini teman-teman bisa melihat bahwa prosesi pesan terkirim itu dari PC Andre menuju ke access point, kemudian access point menuju ke PC Ayu. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian dari percobaan ini, kira-kira apa sih yang bisa kita simpulkan nih dari ini? Nah, kalau sebenarnya dari pengujian pembuatan nirkabel sederhana ini, kita bisa menyimpulkan bahwa memang untuk pembentukan jaringan tidak bisa dilakukan hanya dengan satu workstation, minimal 2 atau bisa lebih. Nah, untuk selanjutnya kita juga harus mengkonfigurasikannya sesuai dengan apa yang akan kita gunakan. Itu bisa termasuk koneksi dari kabel atau wireless, itu kita harus menyesuaikan dengan baik dan benar. Kemudian kita harus menguji konektivitasnya, apakah memang terkoneksi atau tidak, bisa menggunakan ping pada command and prompt yang tadi sudah kita lakukan. Oke, seperti itu. Oke, berarti kita lanjut untuk membuat jaringan, di mana dalam satu jaringan minimal ada 5 komputer yang saling terhubung satu dengan lainnya. Jadi bisa kita simpulkan, semisal terhubung 5 komputer satu dengan lainnya, bisa menggunakan satu switch atau beberapa switch pun bisa. Cuman kita akan menggunakan satu switch, jadi kita membutuhkan PC. Kita langsung ambil, misal kita gunakan 6 PC. Oke, setelah itu kita lakukan konektivitas secara kabel dulu. Untuk yang pertama kita gunakan konektivitas secara kabel dulu. Oke, kita lakukan konektivitas secara kabel. Oh, mohon maaf, kita harus menggunakan switchnya dulu. Masuk ke network device, kita pilih switch, kita masukkan. Oke, sudah kita klik flash Ethernet, kita masukkan ke PC yang pertama. Nanti akan kita beri nama untuk mempermudahnya. Kemudian seperti itu lagi ke PC yang satunya, masuk lagi ke PC selanjutnya, masuk lagi PC yang selanjutnya, hingga semua terkoneksi menjadi satu jaringan. Oke, sini sudah. Nah, untuk tanda hijau ini artinya dia sudah terkoneksi. Untuk menunggu antara ini warna oranye menjadi warna hijau, kita perlu menunggu beberapa saat agar bisa terhubung secara sempurna. Kita langsung ganti aja PC-nya, kita ganti Andre. Salah. Rian. Naufal. Hanif. Omte. Oke, jika sudah, kita bisa melakukan
tes konektivitas dengan menggunakan ping. Kita bisa lakukan pada semisal pada PC Andre, kita klik desktop, kita masuk ke command and prompt. Mohon maaf, sebelumnya kita harus men-setting dulu untuk IP address dari masing-masing PC. Nah, harus yang kita lakukan adalah seperti tadi, kita masuk ke menu desktop, kemudian IP configuration kita berikan satu persatu dengan runtutan di belakang yang berbeda. Ini misal untuk PC Andre kita berikan 192.168.1231, dan untuk PC Falah kita berikan IP configuration dengan runtutan 2. Oke. Next, masuk ke PC Rian. Kita bisa menggunakan IP configuration tiga. Oke. Kemudian untuk Naufal kita bisa gunakan IP configuration 4, mohon maaf. Kemudian untuk Hanif kita bisa menggunakan IP configuration 5. Kemudian untuk Om T bisa kita gunakan IP configuration 6. Nah, setelah ini baru bisa kita tes dengan uji ping. Misal kita uji ping dengan balik ke desktop, kemudian kita masuk ke command prompt. Oke, di sini kita tes ping. Semisal kita masukkan ping, kemudian seperti yang tadi sudah kita lakukan, kita bisa masukkan IP address dari PC tujuan kita, misal 192.168.123.6. Kita enter. Di sini tertulis kita pinging 192.168.123.6. Kemudian kita mendapat reply atau balasan dari 192.168.123.6. Berarti kita sudah terkoneksi dengan PC Om T. Nah, kalau kita akan mengetes pengiriman pesan, kita bisa menggunakan simple GO, kemudian kita klik dari PC Andre, kita tujukan ke Hanif. Kita bisa melihatnya dengan simulation, pengiriman dari PC Andre ke switch, kemudian switch ke Hanif selanjutnya. Nah, ini dia. Oke, seperti itu. Lanjut ke selanjutnya, yaitu adalah membuat jaringan di mana dalam satu jaringan minimal ada 5 device yang saling terhubung secara wireless. Oke, di sini diminta kita mengganti kabel menjadi wireless. Oke, langsung kita lakukan saja. Karena ini tadi masih di simulation, kita harus menggantinya ke real time. Kita klik Shift R atau kita klik real time pada tombol ini. Oke, langsung kita hapus saja. Oke, kita hapus koneksinya. Oke, di sini sudah terhapus. Oke, langsung kita klik untuk PC Andre, kita masukkan. Kita lakukan penggantian modul. Kita matikan dulu modulnya. Kita keluarkan modul yang dari bawaan Cisco Packet Tracer. Kemudian kita masukkan modul untuk menerima sinyal wireless. Setelah itu kita hidupkan kembali, lakukan config. Oke, kita setting di wireless. Kita setting di static, kemudian kita masukkan IP address seperti yang sudah kita tuliskan pada sebelum-sebelumnya. Oke, 192.168.123.1, kemudian subnetnya sama. Kemudian kita masuk ke PC Falah, kita lakukan penggantian modul dulu dengan kita mematikan modul, kita keluarkan modul yang lama, kita masukkan modul wireless.
kita hidupkan kembali. Setelah itu kita config wirelessnya, kita masukkan IP. Oke, sudah. Subnext juga. Kemudian masuk ke PC Rian. PC Rian kita masuk dengan mengganti modul seperti biasa. Kita masukkan wireless, kita turn on kembali modulnya, masuk ke config, masuk ke wireless, dari interface masuk static, kita beri alamat seperti sebelum-sebelumnya dengan pembedaan di belakang. Oke, jika sudah, masuk ke PC selanjutnya, PC novel, kita masuk, kita turn off, kita ganti modul, masukkan modul wireless. Setelah itu kita turn on kembali, kita masuk ke config wireless, dari interface masuk ke static 192.168.123.4 dan subnetsnya udah. Kemudian masuk ke PC Hanif, kita masuk ke penggantian modul, drag out, masukkan, kemudian turn on, kita masuk ke config, ke wireless dari interface, kita masuk static, kita berikan alamat 5, subnext oke. Dan selanjutnya pada PC OMT kita ganti modulnya. Setelah itu kita turn on, kita masuk ke config, wireless dari interface, static 123.6. Oke. Nah, di sini kita bisa terkonfigurasi, alamat sudah ada, kita masukkan network device, kita masuk ke wireless device. Di sini kita ambil yang APPT. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini langsung terkoneksi ya. Teman-teman bisa melihat jika sudah terlihat bahwa ada sinyal-sinyal seperti ini, berarti dia sudah terkoneksi secara wireless. Nah, kemudian untuk kita tes secara ping, seperti biasa saja, kita tes dengan desktop, command prompt, kita masukkan ping di sini, ping dot 192.168.123.6. Baik. Kita mengeping PC 6 atau PC OMT, kemudian kita mendapat balasan reply from PC 6. Oke, berarti ini sudah terhubung. Kemudian contoh dari pengiriman pesan, kita bisa mengklik ini dan kita klik dari PC Falah. Semisal kita akan mengirim ke PC OMT. Nah, di sini kita bisa melihatnya pada simulation atau pada shift S. Nah, setelah itu bisa kita lakukan play dari PC Falah ya. Ini terjadi penumpukan karena tadi sudah kita mengirimkan dari PC Andre ke PC Han. Cuman jika kita lakukan kembali, nah ini PC dari Falah tadi sudah dikirim ke OMT, kemudian OMT akan mengembalikan ke access point. Setelah itu dia akan melaporkan ke PC Falah bahwa pesan sudah terkirim. Nah, ini untuk yang tadi kita menggunakan kabel switch, dia mengirimkan balasan ke sebelumnya. Oke, mungkin demikian video dari saya tentang pembahasan dari simulasi pembuatan jaringan sederhana serta simulasi jaringan nirkabel sederhana. Mungkin demikian. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.